Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita semua Ustaz Ahmad Al-Arif Rifai, SHI MSI, selaku Dewan Syariah Al-Muade dan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah beliau akan membahas kajian terkait sejarah kemuliaan bulan Ramadan. Langsung aja para jamaah sekalian, kepada Ustaz Ahmad Al-Arif Rifai kami persilakan untuk menyampaikan materi khutbah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian semoga rahmati Allah. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-layla wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizan. Rawahu Bukhari Muslim. Nabi itu jika telah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau itu menghidupkan malam-malamnya, membangunkan istri-istri beliau, membangunkan keluarga beliau. Beliau nampak lebih bersemangat, lebih giat, dan beliau mengencangkan tali sarungnya atau mengencangkan ikatan sarungnya. Sebagai kiasan, beliau berfokus kepada ibadah dan tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya halal beliau lakukan di malam hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Jemaah sekalian dirahmati Allah, itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan beliau itu memerintahkan dalam riwayat yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang salah satu fadilah 10 hari terakhir. Beliau diriwayatkan bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam kemuliaan itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Redaksi yang lain masih dalam jalur riwayat yang sama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam kemuliaan itu di bilangan ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itulah mengapa juga dijelaskan dari sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqul ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'tarafa azwajuhu min ba'di.
Rasulullah SAW memperlakukan 10 hari terakhir itu dengan melakukan iktikaf, dan beliau melakukan iktikaf itu selalu di 10 hari terakhir. Tetapi riwayat yang lain juga menyebutkan falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Tetapi di tahun di mana beliau itu wafat, maksudnya itu adalah Ramadan terakhir, beliau melakukan iktikaf itu diriwayatkan selama 20 hari. Ya mas sekalian rahmati Allah, karena di dalam riwayatnya Rasulullah SAW itu mendapati bulan Ramadan yang puasanya diwajibkan itu hanya 9 kali. Jika kita kembali kepada kitab-kitab sirah, kita dapat melihat periode kehidupan Rasulullah SAW. Beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu diperkirakan di usia kurang lebih 40 tahun. Beliau wafat di antara riwayat yang terkuat yang diambil oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri, misalnya dalam karya beliau Ar-Rahim Al-Mahdum, itu beliau wafat di usia 63 tahun lebih 4 hari. Berarti ada rentang masa sekitar 23 tahun. Urutan kejadian kronologi yang juga akan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana perubahan status bulan Ramadan. Dewa sekalian rahmati Allah, sejak turun wahyu pertama di Gua Hira itu terjadi di malam hari. Kalau kita melihat misalnya, kita merujuk kepada kitab Ar-Rahim Al-Mahdum karya Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri, ini yang paling mudah didapat, diakses ya. Sudah banyak terjemahannya, hampir seluruh penerbit, saya lebih dari 7 penerbit yang menerjemahkan kitab ini. Di dalam footnote ketika membahas tentang kehidupan kenabian beliau, itu tentang permulaan ada tanda-tanda beliau akan mendapatkan wahyu, itu disebutkan tentang kapan peristiwa malam kemuliaan itu yang dijelaskan di dalam surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Karena di dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu memang diturunkan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan mendapatkan kemuliaan dengan itu. Dan malamnya juga tidak lagi menjadi malam-malam seperti sebelumnya. Malam di mana itu diturunkan sejatinya itu dikisahkan secara gamblang dalam surat Al-Qadr, di mana langit dunia itu dipenuhi para malaikat. Lalu malamnya itu menjadi malam kemuliaan. Nah, sejak itulah sebenarnya Ramadan sudah tidak sama lagi. Peristiwa itu terjadi di malam hari. Peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan. Harinya itu hari apa? Dari sahabat Rasulullah SAW, misalnya salah satu riwayat yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri dari sahabat Rasulullah Abu Qatadah radhiyallahu anhu, suila Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain. Rasulullah SAW itu ditanya tentang kenapa sering berpuasa di hari Senin. Rasulullah SAW menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alaih. Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan, dan hari itu adalah hari di mana aku mendapatkan wahyu. Maka hari Senin inilah yang nanti menjadi petunjuk dalam penghitungan falak itu. Ditarik hingga masa Rasulullah SAW itu di bulan Ramadannya, ternyata hari Seninnya itu ada pada tanggal 17. Dimulai dari tanggal 7 hari Seninnya, lalu tanggal 14, lalu tanggal 21,
lalu tanggal 28. Itu jangan kita perhatikan waktu. Footnote-nya ini lebih dari setengah halamannya, jadi lebih banyak membahas itu. Sedangkan isyarat dari Rasulullah SAW bahwa malam kemuliaan itu terjadi di 10 hari terakhir. Maka kalau kita melihat tanggal yang ada itu tidak mungkin tanggal 7 dan tidak mungkin tanggal 14. Kemungkinannya ada di tanggal 21 dan 28. Lalu ternyata riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan Rasulullah SAW menjelaskan, "Taharraw lailatul qadri fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Maka carilah malam kemuliaan itu di bilangan ganjil. Dari tanggal yang tersisa antara tanggal 21, 28 yang ganjil yang mana? Maka di tanggal 21 itu akhirnya hari Senin tanggal 21 Ramadan. Yang nanti tahunnya disesuaikan dengan saat itu karena kaum muslimin belum memiliki kalender. Jadi penjelasannya adalah qablal, di sini hitungannya tidak mengikuti Hijriah karena Hijriah adalah sekitar 13 tahun setelah peristiwa itu. Maka 13 tahun sebelum Hijrah. Jamaah sekalian subhanallah, Allah, ini menjadi ingatan bagi kita bahwa malam-malam ini di 10 hari terakhir itulah lalu yang nanti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita membayangkan bagaimana Rasulullah SAW mula-mula mendapatkan wahyu surat Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan tentang adanya syariat puasa yang ditetapkan oleh Allah, dan kelak puasa itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Sedangkan ayat ini turun di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Maka saya ingin urutkan tadi sebagai pembuka untuk bisa memahami keseluruhan fadilah bulan Ramadan ini. Dan subhanallah, semula Ramadan ini seperti bulan-bulan yang lain, seperti 11 bulan yang lain statusnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12. Itulah ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah kita mendapatkan ilmu ini, ya Mas sekalian, jadi jelas 1 tahun itu 12 bulan. Lalu lanjutan ayat ini menjelaskan tentang ketetapan Allah. Minha arba'atun hurum. 4 diantaranya dinyatakan sebagai bulan-bulan haram. Berlakunya 4 bulan haram ini, kalau kita melihat kitab-kitab sirah dan juga riwayat-riwayat yang ada, sejatinya bukan dimulai di masa Rasulullah SAW. Itu sudah jauh sebelum masa beliau. Sebagai riwayat menyebutkan antara di mana masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan masa Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu berlaku di Jazirah Arab. Dan memang sebagaimana kita lihat, kalau kita melihat kitab-kitab sirah, kita sekalian dirahmati Allah, bangsa Arab itu kan terbagi menjadi 3. Al-Arab al-Ba'idah, Al-Arab al-Aribah, Al-Arab al-Musta'ribah. Jadi bangsa Arab yang punah, yang paling lama. Misalnya kalau di dalam Al-Quran disebutkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kemudian kaum Samud, wa Samud alladzina jabu safra bil wad. Ya, Ad Samud. Ini yang punah. Yang kedua itu yang arifah, yang masih murni, yang tersisa tapi masih murni bangsa Arab. Kemudian al-musta'ribah itu jenis yang ketiga yang sudah terarabkan. Ini yang campuran. Di sini didefinisikan sebagai keturunan Nabi Ismail alaihissalam.
Karena Nabi Ibrahim AS bukan penghuni jazirah, beliau dari bangsa Babilonia di lembah Mesopotamia, di wilayah Irak sekarang kita menyebutnya, antara sungai Tigris dan Efrat. Sedangkan istri beliau Hajar itu kan bangsa Afrika, Mesir. Dari keduanya lahirlah Nabi Ismail AS yang nanti dikisahkan di dalam surat Ibrahim. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim AS membawa Hajar dan Ismail AS yang saat itu masih kecil dari Palestina menuju Hijaz, wilayah Hijaz di tengah. Karena Jazirah Arab itu dari selatan ke utara dibagi menjadi 3, wilayah Yaman, wilayah Hijaz, wilayah Syam. Di bawah. Nah, nanti Nabi Ismail AS ini ditinggal di situ. Kelak ketika beliau sudah tinggal di dekat Ka'bah, kan disebutkan dalam surat Ibrahim itu, suku Jurhum sebagai keturunan yang masih murni dari suku bangsa Arab Ma'rifah itu nanti bertemu dengan keluarga ini, dengan Hajar dan Nabi Ismail yang saat itu masih kecil. Karena melihat air, ya air Zam-Zam itu meskipun keluar terus, tetapi tidak membanjir, tapi menggenang. Maka suku Jurhum kalau bangsa Arab itu kalau melihat air itu seperti melihat harta, maka mereka minta izin untuk tinggal di sekitar mereka. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kan menikah dengan keturunan perempuan keturunan suku Jurhum. Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW 12 anak laki-laki, dan dari yang bernama Qaidar, satu dari 12 anak beliau itu garis keturunan Quraisy. Dari garis keturunan Quraisy itu lahirlah Bani Hashim. Dari Bani Hashim itu nanti lahirlah Rasulullah SAW. Nah, ini penghuninya. Waktunya yang biasa digunakan ya 12 bulan itu sesuai dengan penamaan alam, situasi alamnya. Maka awalnya itu mengikuti nama musim Safar, Rabi, Jumat. Maka setelah itu Sya'ban, Ramadan, Syawal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nanti namanya berubah menjadi Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, semula dari 12 bulan itu ketetapan Allah SWT, 4 bulan haram itu yang nanti dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebenarnya itu hanya untuk penegasannya. Bangsa Arab sudah mengenal itu. Orang-orang Makkah di mana Rasulullah SAW lahir di sana itu sudah mengenal lebih dulu memang bahwa itu adalah bulan-bulan haram. Itulah mengapa ada penjelasan wa Rajab Mudhar. Kenapa bulan Rajab dekat dengan Bani Mudhar? Karena Bani Mudhar termasuk suku yang paling menjaga kesetiaan bahwa itu adalah bulan haram. Sebagaimana isyarat di dalam ayat surat At-Taubah ayat 36 tadi disebutkan, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itulah adalah agama yang lurus, maka janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian di bulan-bulan ini. Ya mas sekalian berhormati Allah. Jadi 4 bulan itu sudah ada, hanya saja nanti kenapa digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai pengingat. Ketika beliau berkhutbah di tanggal 10 di bulan Zulhijjah dalam peristiwa Haji Wada. Ini bisa diingat karena apa? Ketika 12 bulan itu telah ditetapkan, lalu Allah angkat itu 4 bulan lebih istimewa dari bulan-bulan yang lain. Karena ada ketetapan Allah tentang keharamannya, haram. Haram di sini maksudnya adalah salah satu penekanan dari perintah Allah adalah dilarang menzalimi diri. Di antara perbuatan menzalimi diri itu adalah berlaku maksiat. Karena apa? Karena penekanan ini kelak perbuatan maksiat di bulan-bulan haram itu sanksinya dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi sebagaimana sanksinya diperlakukan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala
saleh yang dilakukan di bulan-bulan haram juga dilipat ganda. Sama juga Allah, kalau nanti kita membuka kitab tafsir itu dan riwayat-riwayat yang ada di dalam ilmu hadis tentang tanah haram itu juga memiliki keistimewaan. Bagi yang pernah umroh, pernah haji, pasti sudah mengingat ini. Sekali sholat di Masjidil Haram setara seperti sini 100.000. Sekali sholat di Masjid Nabi sekali di sana setara di sini 1.000. Sekali sholat di Masjid Al-Aqsa ini kiblat pertama, sekali di sana setara di sini 250. Jadi yang mahal itu memang di Masjidil Haram karena di sana terdapat Ka'bah, dan Ka'bah itu sudah dijelaskan dalam surat Ali Imran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah. Jadi Baitullah yang pertama kali ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itulah yang di Makkah. Mas sekali berhati Allah, 4 bulan itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atul hurum, salasun mutawaliyah. Jadi sesungguhnya waktu itu telah beredar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Dari 12 bulan itu 4 diantaranya dinyatakan haram. Dari 4 bulan yang haram itu 3 diantaranya berurutan. Maka beliau lalu menyebut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan 11, bulan 12, bulan 1. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang identik dengan Bani Mudhar yang ada di antara 2 bulan Jumat dan bulan Sya'ban. Itu bulan 7. Nah, memang sekalian hormati Allah, saya ingin sedikit menambahkan dulu tentang bulan haram. Ini belum masuk Ramadan. Ramadan sudah saya jelaskan sebagai di awal tadi sebagai pembuka. Kalau melihat lanjutan khutbah beliau tentang bulan haram ini, itu beliau gunakan untuk benar-benar kita mengingat tentang fadilah bulan haram itu, yang nanti bulan Ramadan di atas 4 bulan ini, sehingga Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa kita ini sedang berada di waktu yang memang lebih dari 4 bulan tadi. Rasulullah SAW itu diriwayatkan bertanya, Ayu syahid hada. Jadi setelah menjelaskan tadi, Rasulullah lantas bertanya kepada yang hadir. Jika kita lihat riwayat yang diikutip oleh Syekh Rahmat Al-Mubarakfuri, yang hadir itu sekitar 124.000. Ini lurus dengan pendapat Imam Asy'ari nanti bahwa generasi sahabat itu sekitar 120.000. Jadi kan bisa bayangkan kebahagiaan di masa itu, karena hidup sezaman dengan manusia-manusia yang langsung menyaksikan Rasulullah SAW, yang langsung mendapatkan nasihat dari beliau, pelajarannya, dan masih menyaksikan beliau menyampaikan pelajaran tentang Islam ini dari Rasulullah SAW. Itu yang kita tidak miliki. Dari sekian mereka itu nanti misalnya dalam kitab At-Tarbiyah Al-Qiyadiyah karya Syekh Abdul Rahman, itu 2.000 diantaranya yang memiliki karakteristik kepemimpinan. Dari 2.000 itu dikawal setidaknya ulama para sahabat itu sekitar 21 orang. Dari 21 orang itu termasuk 10 diantaranya adalah orang yang mendapatkan tazkiyah bahwa mereka masuk surga. Dan dari 10 itu sebagian besarnya adalah anak muda. 4 diantaranya adalah al-khulafa ar-rasyidun. Ini masalah subhanallah. Rasulullah melanjutkan khutbahnya dengan pertanyaan begini, ayu syahrihan, hari apa? Bulan apa ini? Sahabat itu tahu, bukan karena Rasulullah itu tahu bahwa itu adalah Zulhijjah, tetapi kenapa Rasulullah bertanya? Maka menahan itu para sahabat sehingga menjawabnya begini, Allahu wa Rasuluhu a'lam.
Saking lamanya diamnya Rasulullah, maka para sahabat diriwayatkan dzananna annahu sayasmihi bi ghairi ismi. Kami itu sampai menduga Rasulullah jangan-jangan mau merubah nama bulan ini. Ternyata Rasulullah malah bertanya, "Alaysa Dzulhijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" Maka mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Ayu baladin hadza?" Negeri apa ini? Para sahabat kaget juga. Rasulullah kan tahu bahwa itu Mekah. Kenapa Rasulullah bertanya? Maka sahabat itu tidak berani menjawab. Jawabnya begini, Allah wa Rasulullah. Fasakata, lalu diam Rasulullah. Setelah diam, maka kami kata para sahabat mulai menduga lagi, jangan-jangan Rasulullah mau merubah namanya ini. Ternyata Rasulullah mempertanyakan lagi, Alaysa al-balda, maksudnya Makkah. Ya kan? Dalam konteks ini Bapak Ibu kalau tahu surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Itu kan Makkah. Benar ya Rasulullah, Makkah itu memang. Ternyata Rasulullah bertanya lagi, ayyu yaumin hadza? Hari apa ini? Rasulullah kan sudah tahu bahwa itu tanggal 10 Zulhijjah. Itu adalah yaumun nahr, hari penyembelihan. Tetapi masih mempertanyakan. Maka sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Mereka diam saja. Rasulullah lalu terdiam. Para sahabat menduga lagi, jangan-jangan harinya, nama hari ini mau diubah lagi oleh Rasulullah. Ternyata tidak. Rasulullah justru menanyakan, bukankah ini adalah hari kurban? Benar ya Rasulullah. Nah, lihat Bapak Ibu, fokus para sahabat itu ditarik oleh Rasulullah SAW untuk benar-benar memperhatikan tentang haramnya bulan itu, tentang haramnya tanahnya itu, negeri itu, tentang haramnya hari itu, bahwa itu sucinya bulan itu, sucinya tanah itu, dan sucinya hari itu. Rasulullah SAW digunakan fokus mereka untuk benar-benar memperhatikan tentang perkara yang akan beliau sebut ini. Apa yang beliau sebut? Fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalukum haram. Sesungguhnya darah kalian sesama kaum muslimin, kehormatan kalian, kehormatan sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin. Jadi darah, kehormatan dan harta hukumnya haram. Haram menumpahkan darah sesama kaum muslimin, haram menjatuhkan kehormatan sesama kaum muslimin, haram mengambil harta sesama kaum muslimin secara batil, haram. Maka beliau katakan, kahormati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza, sebagaimana haramnya hari ini, negeri ini, dan bulan ini. Itu menunjukkan bahwa 4 bulan haram itu saat itu momentum adalah bulan Dzulhijjah. Keempat-empatnya itu benar-benar bernilai, sehingga Rasulullah SAW ketika akan menjelaskan suatu hukum itu, pengantarnya menggunakan betapa benar-benar harus memperhatikan tentang keharaman waktu itu. Jemaah sekalian Allah, ini Masya Allah, waktu berjalan cepat. Dalam kepala saya ini ada beberapa hal ingin saya sampaikan, tapi saya ingin segera mengejar ke Ramadan. Setelah 12 bulan, lalu diangkat oleh Allah derajat 4 bulan itu sehingga tidak sama lagi. Lalu datanglah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan yang dipilih oleh Allah, yang ditakdirkan menjadi bulan di mana mula-mula Al-Quran itu diturunkan. Jadi itulah yang dikisahkan peristiwanya di surat Al-Qadar, bahwa itu diturunkan di malam hari dan itu di bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan nanti di dalam surat Al-Baqarah. Itu terjadi jemaah sekalian subhanahu Allah di Gua Hira di malam hari. Malaikat Jibril alaihissalam yang mula-mula menyampaikan. Nah, kelak setelah 13
SAW hijrah, di tahun kedua di bulan Sya'ban turun perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kapan itu? Pelaksanaan syariat puasa ini Allah tetapkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Makanya jangan sekali menghormati Allah, jangan bisa bayangkan mula-mula itu akan dilaksanakan. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabat itu teknisnya bagaimana. Dari sejak menyaksikan tanda masuk bulannya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumma 'alaikum fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30, atau di bagian lain fa in gumma 'alaikum faqduru. Cara masuk ditunjukkan oleh Rasulullah karena menggunakan hilal. Kan di dalam Al-Quran pernah dikisahkan, yas'alunaka 'anil ahillah. Karena bangsa Arab saat itu, jangan sekali berahmati Allah, itu ada penyimpangan tentang penggunaan waktu untuk menghitung hari dalam sebulan dan hari-hari dan bulan-bulan itu dalam setahun. Itu menggunakan peredaran bulan. Tetapi untuk awal bulan, awal tahun, untuk awal tahun mereka mengikuti Romawi. Jadi 12 tanggal itu. Sehingga selalu ada jeda antara akhir dari bulan Zulhijjah dengan awal Muharram. Disitulah yang semula bulan Haram itu tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh ada peperangan, tidak ada kezaliman, tidak boleh ada. Itu dijadikan celah untuk orang-orang jahiliyah itu melanggar tentang itu. Maka kelak di masa Rasulullah SAW perilaku ini dikoreksi. Totalitas menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan, beliau juga menjelaskan, inna ummatul ummiyah. Memang pada saat itu belum ada baru keluar dari zaman jahili setelah penyimpangan yang banyak. Maka Rasulullah menjelaskan, kami dulu adalah umat yang ummi. Inna ummatul ummiyah la naktub wa la nahsub. Kami belum tidak pandai menulis, tidak pandai menghitung. Karena sebagai kemampuan itu di sebagian besar masyarakat di Hijaz saat itu menurut kemampuan itu. Maka Rasulullah menjelaskan asy-syahru kada wa kada marratan 29 wa marratan 30. Sedangkan bulan itu, hari dalam satu bulan itu kadang beliau begini, 1, 2, lalu menutup ini jempolnya, berarti 29 tis'an masyri. Lalu beliau yang ketiga 1, 2, 3, 30. Kadang 29, kadang 30. Maka dalam kalender kita itu pasti tidak kurang dari 29 dan lebih dari 30. Jemaah sekalian berahmati Allah, maka momen-momen penjelasan itu Rasulullah SAW terus membimbing perlahan. Di antara kalau kita menghitung waktu rentang beliau hidup di Madinah itu sekitar 10 tahun dan ini ditetapkan di tahun kedua, itulah mengapa kita sampaikan Rasulullah SAW selama beliau hidup mendapati Ramadan yang puasanya diwajibkan itu 9 kali. Dan nanti dalam 9 kali puasa Ramadan yang puasanya diwajibkan itu, yang sekali rahmat Allah, itu banyak pelajaran. Karena ada peristiwa-peristiwa besar. Tetapi itu nampak bahwa Ramadan benar-benar menjadi momen kekuatan kaum muslim. Jadi tidak nampak nanti Ramadan itu apakah memperlemah beliau dan kaum muslimin. Tidak. Peristiwa perang Badar itu kemenangan saat kaum muslimin sekitar jumlahnya sekitar 300-an itu menghadapi 1000. Nanti peristiwa Fathu Makkah ketika dikhianati perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW justru mampu membawa kaum muslimin mendatangi Makkah itu dengan kekuatan terbesar yang belum pernah ada sebelum itu. 10.000 personil. Di mana Rasulullah SAW di momen itu, di tahun itu, di tahun ke-8, itulah di mana Rasulullah tidak melakukan i'tikaf karena beliau tinggal di Mekah sampai dengan bulan Syawal. Karena i'tikaf riwayatnya semuanya Rasulullah lakukan di Madinah.
Saya sampaikan dulu ya. Di antara 9 kali Ramadan itu di hari pertama masuk bulan Ramadan. Ini diperkirakan riwayat ini. Kalau ini melihat perawinya dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah, ini disebutkan ini kemungkinan terjadi di 4 tahun terakhir. Di antara momen memasuki hari pertama di bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW diriwayatkan begini, Bapak Ibu. Beliau bersabda ketika masuk pertama kali bulan Ramadan, hari pertama kemungkinan ini. Beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak." Jadi Rasulullah menjelaskan telah tiba kepada kalian bulan Ramadan. Itu mengisyaratkan kegembiraan. Lalu Rasulullah menjelaskan sifatnya. Itu diulang mengisyaratkan. Kalau ini melihat perawinya, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda begitu, "Qad ja'akum Ramadan," lalu menjelaskan sifatnya, syahrul mubarak. Berarti Bapak Ibu, kita ini berada di bulan yang diberkahi. Nanti penjelasan Rasulullah tentang semua yang ada di dalam bulan Ramadan itu, bahkan bagaimana keadaan beliau, itu menjelaskan betapa istimewanya bulan Ramadan itu. Saya percepat ya. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Setelah dijelaskan sifatnya itu, Rasulullah menjelaskan sebab-sebabnya. Iftaradallahu alaikum siyam. Padanya puasanya itu diwajibkan kepada kalian. Tuftahu fi abwabil jannah wa tughlaqu fi abwabil jahim wa tuqallu fi syayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairuha qad hurim. Teman sekalian subhanahu Allah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar riwayat ini sudah dibacakan dari yang pertama. Mungkin sekarang sedang mengantuk untuk mendengar pengulangan itu. Tetapi sekarang saya ulangnya agak cepat. Setelah dijelaskan telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, lalu dijelaskan sebab-sebabnya. Padanya puasanya diwajibkan. Jemaah sekalian hormati Allah, jangan lengah. Sebagaimana kita sama-sama tahu, Bapak Ibu pasti tahu kan? Misalnya kalau saya tanya, titik lebih bernilai daripada dunia seisinya. Apa Bapak Ibu? Orang yang iktikaf pasti tahu. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Jangan lupa subuhnya itu lebih dahsyat dari itu. Karena perkara yang fardu itu lebih dahsyat. Puasa sunnah itu memiliki banyak kebaikan, tetapi Ramadan lebih dari itu. Lebih dari itu. Jangan kebalik. 2 rakaat yang dikejar, subuhnya kalah. Nah itu sama juga. Puasa sunnahnya sanggup mengambil, justru pas melakukan puasa Ramadan ya kalah. Kan Rasulullah mengingatkan itu sampai bagian detil. Coba, jangan ingat-ingat ya. Meskipun ini tidak secara fikih tidak batal atau tidak batal. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bi falaysa lillahi hajat fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan berkata dusta dan masih juga berdusta, Allah SWT tidak butuh padanya dia meninggalkan makan dan minum. Artinya dia tidak dapat dalam jaminan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak ada, dia tidak dapat jaminan itu. Karena puasanya tidak menunjukkan benar-benar iman kepada Allah dan semoga Allah mencari ridha Allah. Karena masih itu pelanggaran. Kita sanggup tidak makan itu meskipun diganggu dengan makanan enak, minuman enak, tak sanggup kita menahan. Tetapi berkata-kata tadi berdusta itu berbahaya sekali. Justru perkara yang besar itu jadi buruk. Nah itu harus kita perhatikan yang sekali bermanfaat. Maka di momen-momen ini Rasulullah tetap mengingatkan sampai di bagian terakhir Rasul masih mengingatkan bahwa Ramadan memiliki satu malam yang lebih bernilai dari 1000 bulan. Dan itu ada di 10 hari terakhir. Dan bagaimana Rasul? Ya masih berhormat Allah. Saya kejar lagi. Lihat, di antara momen-momen itu Rasulullah SAW lalu digambar bahkan Ramadan itu merubah beliau.
Ini sebenarnya ada banyak riwayat yang ingin saya sampaikan, tetapi karena waktunya mendekati waktu yang sudah ditentukan, saya sampaikan. Bahkan Ramadan itu merubah Rasulullah SAW. Maka saya bacakan riwayatnya dari sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis dari Bukhari Muslim. Beliau tadi digambarkan begini. Karena Nabi SAW ajwal an-nas bil khair, wa kana ajwal ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Nabi itu adalah orang paling pemurah. Tetapi di bulan Ramadan, ajwad ma yakunu fi Ramadan, di bulan Ramadan beliau menjadi lebih pemurah. Kenapa? Di antaranya diduga karena kebahagiaan beliau, karena beliau sering ditemui oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu menemui beliau di setiap malam. Untuk apa? Untuk mendaras Al-Quran. Maka kalau kita akumulasi di antara amalan-amalan utama itu kita sudah hormati Allah, puasa itu jelas di bulan Ramadan, qiyamul lail itu jelas dari disebutkan, sedekah itu juga jelas, mendaras Al-Quran itu juga jelas. Maka itulah di antara perkara. Zikir itu juga jelas. Maka itulah sebenarnya amalan-amalan di sebuah hari juga yang ditingkatkan levelnya, dan itu berat, tidak mudah. Bayangkan, di antara perkara yang terus berulang itu adalah melawan rasa kantuk. Tapi kalau yang dipertaruhkan itu kan begini Bapak. Kalau kita diberi kesempatan 12 bulan, lalu diberikan 1 bulan yang dapat menghapus semua kesalahan-kesalahan kita, semuanya kita ambil tidak Bapak? Kita ambil tidak? Pasti kita ambil. Kita bekerja 11 bulan, atau kita hidup sudah ditentukan 1000 bulan itu. Lalu kita diberi kesempatan sesuatu yang setara dengan 1000 bulan itu. Kalau kita mampu melewatinya, yang 1000 bulan itu sekitar 83 tahun itu, dibebaskan kita semua dari kesalahan-kesalahan kita. Maka itu bisa dibayangkan betapa bernilai malam itu, betapa bernilainya momen itu. Jadi cuma sekalian hormati Allah, sejak hari pertamanya sampai terakhirnya itu berlaku. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni. Man qama Ramadhana ghufira, diampuni juga semuanya. Kalau kita lihat semuanya diampuni. Makanya para sahabat itu di antara riwayat yang ada, ketika berakhir itu kenapa sampai mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu, berharap semoga diterima. Bahkan diriwayatkan satu orang sahabat itu mengatakan, jika saja kita diberi petunjuk atau isyarat, ada satu saja dari amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jauh lebih bernilai daripada dunia seisinya, dari semua yang pernah kita rasakan dalam hidup kita. Karena apa? Isyarat ini Bapak Ibu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hamba-hamba yang bertakwa. Kalau diberi isyarat saja itu diterima, maka sudah cukup itu. Kalau sudah masuk itu Pak, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, maka kena jadi Allah, dapat kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang pertama itu adalah maghfirah, ampunan Allah. Tinggal 2 menit Bapak Ibu. Sama saja Bapak Ibu itu kuat dari tanggal 1 sampai tanggal 20, itu kuat. Tinggal 10 hari. Maka kita melihat kemampuan kita 20 hari masa kalah di 10 hari terakhir. Justru harus lebih kuat. Dari jam 5 tadi, atau dari jam 5 tadi
kita mulai. Tinggal 1 menit ini. Maka kita harus bertahan. Sebagai penutup, jemaah sekalian seperti Allah, saya mengambil tema ini karena untuk mengenang semuanya. Ini meskipun terlihat berulang dan sering, mari inilah renungannya. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling mulia, manusia yang agung. Jadi kan bayangkan saja untuk membandingkan dia. Bukan hanya kalau melihat sirah Nabi, ketika tangan Bahira memegang tangan Rasulullah, beliau menyebutnya itu bukan sebaik-baik manusia. Beliau itu menyebutnya Sayyidul Alamin. Ini pemuka, orang anak ini pemuka semesta alam. Itu nanti kata saat peristiwa Mi'raj, beliau itu dari Isra berangkat sampai naik itu kan menggunakan kendaraan tercepat, terkuat, buruk, dan malaikat yang paling kuat, paling mulia kedudukannya, Jibril alaihissalam. Isra, lalu Mi'raj sampai langit ke-7. Tetapi begitu sampai langit ke-7 tidak bisa lagi Jibril, tidak bisa ikut, tidak bisa. Rasulullah SAW saja. Beliau yang begitu mulia, begitu tinggi kedudukannya, Allah takdirkan beliau hanya mendapatkan 9 kali Ramadan dengan keseluruhan fadilah yang ada itu, dan beliau menjelaskannya 9 kali. Jemaah sekalian hormati Allah, kita yang hidup saat ini, bahkan hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mendapati waktu itu. Waktu sudah ada yang lebih dari 20 kali diberi kesempatan oleh Allah. Sudah ada yang lebih dari 30 kali. Sudah ada yang lebih dari 40 kali. Dari 50 kali. 60 kali. Kemungkinan ada yang lebih dari 70 kali. Karena kesempatan yang lain saya sudah pernah membicarakan tentang terminal-terminal usia itu. 40 surat Al-Mu'min ayat 65 tentang isyarat orang itu mulai disebut tua. Al-Ahqaf ayat 15 itulah 40 itu. Nanti di dalam riwayat sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Sahih Bukhari itu usia 60 ketika Allah SWT masih menerima uzur. Tetapi setelah usia 60 tidak ada alasan lagi, sudah harus baik. Lalu yang terakhir antara 60 dan 70 itulah kebanyakan umat Rasulullah wafatnya di usia itu. Sabda Rasulullah dan hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "A'malu ummati ma baina 60 ila 70." Antara 60. Saya tidak berniat menakut-nakuti Bapak Ibu, bukan begitu. Tetapi itu untuk mengambil pelajaran saja. Bahwa kenyataannya itulah yang diriwayatkan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ramadan tahun ini menjadi momentum bagi kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Yang menyampaikan ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Kita sama-sama menjalani ujiannya Bapak Ibu. Dan semoga semua ikhtiar kita ini menjadi wasilah bagi kita. Kapanpun kita kembali kepada Allah setelah ini, kita kembali dalam keadaan siap, dalam keadaan terbaik, husnul khatimah insyaallah. Aku qouli hada astaghfirullahaladzim li wa lakum, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Arif. Jazakumullah khairan. Dan sebagai penutup, sebelumnya mohon maaf para jamaah karena waktu sudah mencapai batasnya. Untuk sesi tanya jawab kita diadakan terlebih dahulu. Sebagai penutup kalimat pada kesempatan kali ini, sebagai pengingat kepada kita semua juga, ingat para jamaah sekalian, semakin dekatnya kita dengan perpisahan atas bulan Ramadan, maka seyogyanya kita semakin kencang pula untuk melakukan kebaikan. Dan ingat, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah,
Jika dengan bulan Ramadan tidak mampu merubah kita menjadi lebih baik, lalu dengan apa lagi cara kita untuk menjadi lebih baik? Semoga kita menjadi umat muslim yang mampu menyelesaikan bulan Ramadan dengan selamat dan juga memperoleh maghfirahnya.